Halo semua, welcome to the NTV Creation. Di video kali ini, the NTV akan membahas film mengenai manusia yang memiliki kekuatan dewa berjudul Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief yang rilis pada tahun 2010 lalu. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada suatu malam muncul pria raksasa dari laut. Tubuh raksasa itu lalu berubah bentuk menjadi manusia laki-laki biasa dan dia adalah Poseidon, sang dewa laut. Dia pun menuju sebuah atap gedung untuk bertemu dengan saudaranya dewa Zeus. Di sini Zeus memberitahu kalau petirnya telah dicuri oleh seseorang. Zeus mencurigai anak hasil perkawinan Poseidon dengan manusia yang telah mencurinya. Poseidon pun tak terima anaknya dituduh mencuri petir milik Zeus. Poseidon beralasan anak itu belum tahu kalau dia adalah manusia setengah dewa karena Poseidon telah meninggalkan anak itu sejak masih bayi. Tidak terima dengan penjelasan tersebut, Zeus mengancam jika benar anak Poseidon yang mencurinya, maka Zeus akan mengirim anak itu ke dalam penjara Tartarus. Mendengar hal ini, Poseidon tidak akan membiarkan Zeus menyakiti anaknya. Akhirnya Zeus pun memberikan waktu 14 hari sebelum tengah malam untuk mengembalikan petirnya. Jika tidak, maka peperangan antar para dewa dan manusia akan terjadi. Zeus pun pergi meninggalkan Poseidon. Pagi harinya, seorang siswa bernama Percy Jackson sedang asik menyelam di dalam kolam renang. Di sana ada temannya yang bernama Grover yang dari tadi menunggu Percy. Grover memuji kemampuan Percy yang bisa tahan berada di dasar kolam dalam waktu yang cukup lama. Mereka pun kembali ke dalam kelas. Di tengah pelajaran, guru bahasa Inggris yang bernama Budots memberikan sebuah pertanyaan kepada Percy. Namun Percy kesulitan menjawabnya karena penyakit disleksia kumat. Tulisan di papan tulis terlihat seperti huruf-huruf yang selalu bergerak acak. Sesampainya di rumah, Percy curhat kepada ibunya Sally mengenai disleksianya yang semakin parah membuat Percy sulit untuk membaca. Ayah tiri Percy datang dan meminta bir pada Sally dengan cara yang kasar. Hal ini membuat Percy emosi. Dia merasa ibunya tidak dihormati. Gabe langsung menjambak rambut Percy dan berkata kalau rumah itu adalah rumah miliknya, jadi dialah yang harus dihormati. Setelah Gabe pergi, Percy bertanya kepada ibunya kenapa ibunya mau tinggal dengan Gabe yang bau dan tidak punya sopan santun. Sally menjawab ini semua demi kebaikan Percy. Keesokan harinya, sekolah Percy mengadakan kunjungan ke Museum Sejarah Romawi. Sebelum memasuki museum, Percy seperti mendengar bisikan dari seseorang yang menyuruhnya untuk bersiap-siap karena semuanya akan berubah. Percy mencoba mencari sumber suara dan melihat seorang laki-laki di seberang jalan yang kemudian tiba-tiba menghilang. Seorang guru sebagai pemandu museum yang bernama Mr. Brunner sedang duduk di kursi roda sambil menjelaskan mengenai dewa-dewa Olimpia. Ada 3 dewa bersaudara yang terkuat, yaitu dewa Zeus, Poseidon, dan Hades. Mereka menguasai bumi dengan mengalahkan ayah mereka, yaitu Kronos. Ketiga bersaudara ini kemudian saling bersaing satu sama lain. Mr. Brunner menjelaskan bahwa dewa-dewa Olimpia terkadang turun ke bumi dan menjalani hubungan asmara dengan manusia. Anak-anak hasil hubungan ini menjadi manusia setengah dewa. Mr. Brunner bertanya kepada Percy contoh manusia setengah dewa. Percy kemudian melihat ke sebuah patung yang terdapat tulisan Yunani kuno. Tiba-tiba tulisan itu bergerak dan membentuk sebuah kata yang berbunyi Perseus defeats Ceres. Seperti mendapat petunjuk, Percy pun menjawab Perseus contoh salah satu manusia setengah dewa. Tiba-tiba Budots mengajak Percy untuk berbicara. Mereka pun masuk ke dalam sebuah ruangan sepi. Percy terkejut melihat Budots yang tiba-tiba sudah berada di atas. Wujud Budots kemudian berubah menjadi makhluk bersayap dengan wajah menyeramkan yang bernama Fury. Makhluk itu menyerang Percy. Percy berusaha menghindar, namun Fury meminta kepada Percy untuk menyerahkan petir Zeus kepadanya. Grover dan Mr. Brunner kemudian masuk dalam ruangan. Mr. Brunner menyuruh Fury untuk melepaskan Percy. Jika tidak, Mr. Brunner akan menghancurkannya berkeping-keping. Akhirnya Percy dilepaskan dan Fury pun kabur melalui jendela.
Mr. Brunner kemudian berkata apa yang sedang terjadi. Sambil ketakutan, Percy menjelaskan bahwa Fury meminta Percy untuk menyerahkan petir Zeus kepadanya. Mr. Brunner kaget mendengar hal tersebut. Untuk berjaga-jaga, Mr. Brunner memberikan sebuah pena kepada Percy yang dapat digunakan dalam keadaan mendesak. Mr. Brunner lalu meminta Groover menjadi pelindung Percy. Saat dalam perjalanan, Percy menanyakan apa yang sedang terjadi. Groover pun memberitahu kalau selama ini dia adalah pelindung Percy. Saat mereka tiba di rumah, di sana ada Gabe dan teman-temannya sedang bermain judi. Gabe marah saat Percy mengajak ibunya untuk pergi. Dan saat Gabe hendak menyerang Percy, Groover menggunakan tokatnya untuk melumpuhkan Gabe. Mereka bertiga langsung bergegas dan masuk ke dalam mobil. Sally memberitahu bahwa mereka akan pergi ke perkemahan khusus orang-orang istimewa seperti Percy. Sally kemudian menceritakan tentang siapa ayah Percy yang ternyata adalah Poseidon, sang dewa laut. Ketika Percy lahir, Poseidon harus meninggalkan mereka walaupun dia sangat mencintai Percy. Di tengah perjalanan, mobil mereka terbalik karena seekor sapi yang terjatuh di depan mobil. Untunglah semua selamat. Saat berusaha keluar dari mobil, Percy terkejut saat melihat kaki Groover yang berubah bentuk seperti kaki kambing. Ternyata Groover adalah manusia setengah kambing. Groover menendang kaca mobil dengan kakinya. Dari kejauhan terlihat monster Minotaur sedang mengejar mereka. Mereka pun berlari memasuki hutan sehingga sampai di depan gerbang perkemahan. Groover dan Percy bisa masuk ke dalam perkemahan, namun Sally tidak bisa masuk. Percy tidak ingin meninggalkan ibunya. Tiba-tiba Minotaur menangkap Sally. Groover menyuruh Percy untuk menggunakan pena yang diberikan Mr. Brunner. Percy kemudian menekan pena tersebut dan seketika pena tersebut berubah menjadi pedang. Sally menghilang di dalam cengkraman Minotaur. Percy pun mulai menyerang, namun dia terlempar. Minotaur menyeruduk Percy. Percy kemudian menghindar dan salah satu tanduk Minotaur tertancap di pohon. Percy langsung mencabut potongan tanduk tersebut dan menancapkannya ke perut Minotaur. Makhluk itu pun berhasil dikalahkan dan Percy kemudian pingsan. Beberapa saat kemudian, Percy terbangun di dalam ruang kesehatan. Dia melihat Groover yang berada di sampingnya. Groover begitu lega melihat Percy yang sudah 3 hari pingsan akhirnya siuman. Percy pun sedih teringat kejadian sebelumnya karena dia tidak bisa menyelamatkan ibunya. Groover meminta maaf kepada Percy. Mereka berdua lalu keluar ruangan dan melihat sekeliling. Groover menjelaskan bahwa ini adalah perkemahan khusus manusia setengah dewa. Percy pun masih belum percaya kalau dia adalah salah satu manusia setengah dewa. Di perkemahan, Percy akan belajar menggunakan kekuatannya. Percy akan dilatih menjadi ksatria, namun Percy tidak yakin kalau dia bisa melakukannya karena dia menderita diseleksia dan ADHD. Groover menjawab bahwa itu merupakan kelebihan Percy karena diseleksia bisa membaca huruf-huruf Yunani kuno dan ADHD Percy bisa memberikan refleks cepat di dalam pertarungan. Groover kemudian membawa Percy ke tempat latihan perang. Di sana, Percy terpesona melihat kecantikan seorang wanita yang bernama Annabeth Case, putri dari Dewi Athena. Mereka lalu bertemu dengan Mr. Brunner yang ternyata memiliki wujud asli sebagai Centaurus, yang dikenal dengan Chiron. Tentu saja hal ini membuat Percy kaget karena Mr. Brunner menyamar sebagai manusia yang duduk di kursi roda. Chiron lalu mengajak Percy untuk masuk ke dalam rumah yang ternyata dibangun oleh Poseidon ayahnya. Percy bertanya kenapa selama ini dia tidak pernah diberitahu kalau ayahnya adalah dewa Poseidon. Chiron menjawab semua itu demi keselamatan Percy karena sangat jarang ada anak yang dilahirkan dari ketiga dewa yang terkuat, yaitu Zeus, Poseidon, dan Hades. Sebagai keturunan Poseidon, Percy sangatlah kuat. Dia dianggap sebagai ancaman oleh Zeus dan Hades. Itulah alasan mengapa Sally menikahi Gabe yang bau badannya sangat tajam. Karena hal itu bisa menyamarkan bau darah Percy dan menyembunyikannya dari apapun yang ingin membunuhnya.
Percy pun kaget mengetahui alasan ibunya menikahi Gabe yang ternyata adalah untuk melindunginya. Chiron memberitahu kalau saat ini Percy sedang dalam bahaya. Semua orang berpikir bahwa Percy lah yang telah mencuri petir Zeus. Petir Zeus sendiri adalah senjata yang paling mematikan. Jika tongkat petir itu tidak dikembalikan dalam 10 hari ke depan, maka bumi akan hancur. Para dewa akan saling berperang dan menghancurkan umat manusia. Mendengar hal ini, Percy pun ketakutan. Dia lalu bertanya apa yang bisa dia lakukan. Chiron mempunyai sebuah rencana. Dia akan membawa Percy ke Olympus lalu meyakinkan Zeus bahwa Percy tidak bersalah. Namun saat ini Percy tidak bisa langsung pergi menemui Zeus karena di luar sana banyak sosok yang akan mengincar Percy. Untuk itu Percy perlu latihan di perkemahan. Chiron mengumpulkan semua orang dan membagi menjadi 2 tim, yaitu tim merah dan tim biru. Tim biru dipimpin oleh Luke putra Hermes, sementara tim merah dipimpin oleh Annabeth putri Dewi Athena. Chiron menyuruh Percy masuk ke dalam salah satu tim. Beberapa orang meremehkan Percy, namun Luke menawarkan Percy untuk ikut bergabung ke dalam timnya. Bagi tim yang dulu mendapatkan bendera musuh, merekalah pemenangnya. Permainan dimulai dan kedua tim saling menyerang. Luke mengajak Percy menuju lokasi bendera musuh, namun mereka dihadang oleh musuh. Percy yang belum bisa bertarung berusaha menghindar. Luke menyuruh Percy pergi untuk mencari bendera musuh, sementara ia akan mengatasi para musuh yang menghadang mereka. Di seberang sungai, dia melihat bendera merah milik musuh. Saat Percy hendak mengambil bendera, tiba-tiba Annabeth muncul. Annabeth menyerang dan melukai Percy dengan pedangnya. Percy terluka di beberapa bagian tubuhnya dan akhirnya Percy pun jatuh ke tanah. Annabeth dan timnya bersorak melihat kekalahan Percy. Percy mendengar bisikan untuk bergerak menuju ke air karena air akan memberinya kekuatan. Tangan Percy pun mulai menyentuh air dan perlahan-lahan luka di tubuhnya hilang. Ia kembali bangkit dan secara mengejutkan Percy bisa bertarung dan mengalahkan anggota kelompok tim lawan. Annabeth kembali melawan Percy, namun Percy berhasil mengalahkannya. Percy pun mengambil bendera tim lawan sebagai tanda kemenangan untuk tim mereka. Malam harinya saat makan malam, Annabeth meminta maaf karena bersikap keras pada Percy. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba dari dalam api muncullah monster. Monster tersebut adalah Dewa Hades. Sambil melemparkan bola api ke setiap arah, Hades mencari Percy dan berkata kalau Sally ibunya masih hidup. Dia akan membebaskan Sally jika Percy mau menyerahkan petir Zeus kepadanya. Mendengar hal tersebut, Percy pun maju dan tidak percaya akan perkataan Hades. Hades memperlihatkan kalau Sally saat ini sedang ditahan di dalam kerajaannya. Dia menyuruh Percy untuk datang menyerahkan petir itu dan Hades pun menghilang. Percy berniat menemui Hades dan berkata jujur kalau dia tidak memiliki petir Zeus, namun Chiron berkata kalau hal itu sangatlah mustahil. Chiron khawatir setelah mendengar pengakuan Percy, Hades malah langsung menghabisi Percy dan ibunya. Chiron meyakinkan Percy untuk tetap pada rencana semula, yaitu menemui Zeus di Olympus, berharap Zeus mengerti dan Zeus akan membantu mereka menyelamatkan ibu Percy. Pada malam hari saat semua orang sedang tertidur, Percy diam-diam menyelinap untuk pergi. Grover kemudian datang dan ingin ikut dengannya karena ia adalah pelindung Percy. Annabeth ternyata juga ingin ikut pergi untuk membantu Percy. Awalnya Percy melarang mereka untuk ikut karena sangat berbahaya. Namun karena Annabeth meyakinkan Percy kalau dia sudah berlatih ratusan kali, jadi Percy pasti butuh bantuannya. Akhirnya Percy pun membiarkan Grover dan Annabeth ikut dengannya. Mereka kemudian menemui Luke di kamarnya. Luke adalah anak Dewa Hermes, sang pembawa pesan. Dewa Hermes adalah salah satunya dewa yang dengan bebas bisa keluar masuk neraka di mana Hades tinggal. Annabeth berpikir kalau Luke tahu cara keluar masuk ke neraka. Luke memberitahu kalau dia tidak pernah bertemu ayahnya, tapi dia pernah menyelinap ke Olympus dan mencuri sepasang sepatu bersayap. Luke pun memberikan sepatu bersayap itu kepada Percy. Luke berkata untuk masuk ke dalam neraka itu mudah, tapi sulit untuk keluar.
Di dalam box sepatu terdapat sebuah peta mutiara Persephone, istri Hades. Persephone mempunyai mutiara yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Mutiara ini bisa digunakan untuk keluar dari neraka, yang hanya dengan menginjak mutiara tersebut bisa membuat pemiliknya berteleportasi. Luke menjelaskan beberapa mutiara yang tersembunyi di sekitar sana. Karena mereka hanya bertiga, jadi hanya membutuhkan 3 mutiara. Luke pun menunjuk peta dan memberitahukan lokasi di mana mutiara yang pertama. Di sana muncul sebuah alamat. Setelah mutiara pertama berhasil didapatkan, peta ini akan menunjukkan lokasi mutiara selanjutnya. Luke pun memberikan sebuah perisai sebagai pelindung bagi Percy dan teman-temannya. Mereka pun bergegas pergi menuju lokasi mutiara yang pertama. Tempat itu dipenuhi oleh patung-patung, namun tidak ada seorang pun di sana. Annabeth mengambil beberapa koin emas Yunani kuno yang ada di dalam kolam. Mereka kemudian berpencar untuk mencari mutiara, dan tiba-tiba muncul seorang wanita yang menyuruh Annabeth untuk pergi dan meminta pertolongan. Grover menemukan sebuah patung yang sangat mirip dengan pamannya yang telah tewas karena dibunuh oleh Medusa. Sadar bahwa tempat tersebut adalah tempat Medusa, Grover langsung berteriak memanggil Percy dan Annabeth. Mendengar teriakan Grover, Percy mengeluarkan pena yang berubah menjadi pedang. Grover berlari dan memberitahu Percy kalau saat ini mereka sedang berada di sarang Medusa. Di tempat lain, Annabeth bertemu oleh seorang perempuan berkacamata dan membungkus rambutnya dengan kain. Wanita itu adalah Medusa. Medusa mengenali bahwa Annabeth adalah anak dari Dewi Athena yang telah mengutuknya. Medusa pun mendekatinya dan membuka kain di rambutnya. Ternyata rambutnya berbentuk ular. Annabeth pun menutup matanya rapat-rapat karena siapapun yang melihat mata Medusa akan berubah menjadi batu. Sementara Medusa menggoda Annabeth, wanita yang berada bersama Annabeth akhirnya membuka mata lalu berubah menjadi batu. Dari belakang, Percy mengamati Medusa dengan menggunakan HP-nya. Lalu mengalihkan perhatian Medusa yang membuat Medusa mengejarnya. Medusa menyadari bahwa Percy adalah anak dari Poseidon. Medusa berhasil menyebak Percy dan dengan sekuat tenaga Percy menutup matanya, namun Medusa terus menggoda Percy untuk membuka matanya. Ketika Percy hampir membuka matanya, Annabeth dan Grover menabrak Medusa menggunakan mobil dari belakang. Percy mengayunkan pedang dan berhasil memenggal kepala Medusa. Annabeth menyarankan untuk membawa kepala Medusa karena masih berfungsi untuk merubah musuh menjadi patung meskipun sudah mati. Percy lalu melihat sebuah mutiara berwarna hijau di tangan Medusa yang merupakan mutiara Persephone yang pertama. Setelah berhasil mendapatkan mutiara pertama, di dalam peta muncul lokasi yang kedua. Malam harinya di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk menginap di hotel karena Grover mulai mengantuk. Di penginapan, Percy melihat luka di pergelangan tangan Annabeth lalu mencoba menyembuhkannya dengan air dan ternyata berhasil. Percy bertanya kepada Annabeth kenapa mereka tidak pernah bertemu dengan orang tua dewa mereka. Annabeth pun memberitahu kalau Zeus melarang para dewa menemui anak manusia mereka tepat setelah mereka dilahirkan. Annabeth memberitahu mendengar ibunya Dewi Athena berbisik di telinganya ketika dia sedang dalam masalah. Percy pun sadar kalau selama ini bisikan yang dia dengar berasal dari ayahnya Dewa Poseidon. Di dalam kamar, Grover memperlihatkan siaran televisi mengenai Gabe yang membuat laporan palsu bahwa Percy menculik Sally ibunya. Karena laporan tersebut, Percy kini menjadi buronan polisi. Mereka pun bergegas meninggalkan hotel tersebut. Pagi harinya mereka menuju lokasi kedua, yaitu replika gedung Parthenon. Parthenon adalah kuil yang dibangun untuk Dewi Athena sehingga di dalamnya terdapat patung Dewi Athena yang sangat besar. Saat memasuki gedung tersebut, mereka melihat bahwa mutiara Persephone ada di hiasan kepala patung Athena. Mereka memutuskan untuk kembali di malam hari setelah gedung tersebut sepi. Malam harinya, Percy, Grover, dan Annabeth menyelinap keluar yang ternyata mereka bersembunyi di dalam hotel. Saat Percy akan menggunakan sepatu terbang untuk mengambil mutiara tersebut, ternyata di sana masih ada 5 orang petugas kebersihan.
Annabeth mulai memanah para petugas itu satu persatu. Karena busur anak panah yang mengandung obat bius, mereka mulai pingsan. Mereka pun menghubungi Luke untuk bertanya bagaimana cara kerja sepatu terbang. Luke menyuruh Percy untuk berlari, maka sepatu itu akan mulai terbang. Percy mulai berlari dan akhirnya dia pun bisa terbang. Saat tangannya hendak mencapai mutiara, Percy hampir terjatuh namun ia berpegangan pada patung Athena. Dengan susah payah, Percy pun akhirnya berhasil mendapatkan mutiara tersebut. Mereka kaget melihat 5 petugas kebersihan yang pingsan sudah kembali sadar. Ternyata kelima petugas tersebut bukan manusia. Mereka berubah wujud menjadi Hydra, naga berkepala 5. Hydra menyemburkan api dan membuat Percy tidak sengaja menjatuhkan mutiara. Percy mengeluarkan perisai dan pedangnya dan dengan cepat ia terbang dan menebas semua kepala Hydra. Bukan berhasil, Hydra kembali bangkit dengan menumbuhkan lebih banyak kepala. Hydra kembali menyerang. Annabeth berusaha mengalihkan perhatian Hydra dengan memanahnya, sementara Percy berusaha mengambil mutiara. Hydra menyemburkan api dan mengenai tangan Percy. Percy melihat saluran air dan berusaha menggunakan kekuatannya dengan mengendalikan air untuk melindunginya, sehingga ia bisa dengan mudah mengambil mutiara. Mereka pun bergegas untuk kabur, namun ternyata pintu terkunci dan tidak bisa dibuka. Saat Hydra akan menyemburkan api ke arah mereka, Grover mengeluarkan kepala Medusa di tangannya dan membuka kacamata Medusa. Grover mengarahkannya kepada Hydra dan Hydra pun berubah menjadi batu. Mereka kemudian beristirahat dan makan di sebuah restoran. Di sana mereka melihat tayangan berita di televisi yang memberitakan tentang cuaca yang sangat buruk. Annabeth pun sadar hal ini disebabkan karena kemarahan para dewa. Mereka bergegas menuju lokasi mutiara ketiga yang ada di Las Vegas. Mereka pun masuk ke dalam sebuah gedung Lotus Casino untuk mencari mutiara ketiga. Di dalam kasino, Grover terpesona melihat tempat tersebut, namun Annabeth mengingatkan kalau mereka ke sana untuk mencari mutiara bukan untuk bersenang-senang. Saat mereka mulai mencari mutiara tersebut, ada beberapa pelayan yang menawarkan kue bunga lotus. Mereka pun memakan kue bunga lotus tersebut. Setelah memakan kue itu, tiba-tiba mereka seperti terhipnotis dan lupa dengan tujuan mereka. Mereka mulai menikmati kehidupan di dalam Lotus Casino dan selalu memakan kue bunga lotus yang diberikan. Percy mendengar bisikan suara ayahnya Poseidon yang melarang Percy memakan kue tersebut karena kue itu bisa mengalihkan pikirannya dan membuatnya terpenjara di sana selamanya. Percy pun meletakkan kue itu dan bergegas mencari Annabeth dan Grover. Percy menolak setiap pelayan yang menawarinya kue bunga lotus. Percy lalu berhenti pada seorang pemuda yang sedang memainkan sebuah permainan. Percy kaget saat pemuda tersebut berkata kalau saat itu adalah tahun 1971. Percy sadar kalau pemuda ini sudah terjebak di tempat ini selama puluhan tahun. Percy tak sengaja melihat mutiara Persephone, namun dihadang oleh petugas hotel yang menyadari kalau Percy sudah kembali sadar. Percy kemudian mencari Annabeth dan Grover dan berusaha membuat mereka sadar karena jika tidak mereka akan terjebak selamanya di tempat itu. Akhirnya Grover dan Annabeth kembali sadar. Para petugas menghadang mereka. Grover dan Annabeth melawan para petugas sementara Percy fokus mengambil mutiara. Percy akhirnya berhasil mengambil mutiara yang ketiga. Grover membawa mereka masuk ke dalam mobil undian dan mengendarai mobil itu dengan cepat. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari Lotus Casino. Mereka kaget setelah tahu mereka sudah menghabiskan 5 hari di dalam gedung Lotus Casino. Percy mengatakan bahwa besok adalah batas waktu terakhir pengembalian petir dan mereka harus segera menemui Hades di dalam neraka. Mereka pun bergegas menuju Hollywood. Sesampainya di Hollywood, Percy melihat tulisan Yunani kuno. Setelah tulisan itu dibaca, tiba-tiba tanah di samping mereka terbuka. Itu merupakan jalan masuk ke dalam neraka. Setelah mereka masuk, pintunya pun tertutup kembali. Mereka melihat seorang bertudung di atas perahu dan Percy berkata kalau dia ingin diantar untuk menemui Hades. Pria itu menjawab kalau yang masih hidup tidak diperbolehkan untuk masuk. Grover kemudian memberikan uang kertas sebagai bayaran, tapi langsung dibakar oleh pria tersebut.
Percy kemudian memberikan koin emas yang diambil sebelumnya dari tempat Medusa, dan ternyata pria itu menerima koin emas tersebut dan menyuruh mereka naik ke atas perahu. Mereka pun masuk ke dalam neraka dan akhirnya sampai di sebuah istana. Begitu mereka turun dari perahu, tiba-tiba datang 2 anjing neraka dan menghadang mereka. Anjing-anjing itu mundur setelah seorang wanita menyuruh anjing-anjing tersebut untuk pergi. Wanita itu adalah Persephone, istri Hades. Persephone mengajak mereka masuk untuk menemui Hades yang berwujud seperti pria biasa. Grover tidak percaya pria itu adalah Hades. Hades pun memperlihatkan wujud aslinya sehingga mereka pun percaya. Hades lalu bercerita kalau dia dikutuk oleh Zeus dan Poseidon untuk tinggal di neraka. Satu-satunya kesempatan Hades untuk keluar adalah dengan mengalahkan Zeus dan mengambil alih Olympus dengan bantuan petir Zeus. Jika Percy menyerahkan petir Zeus padanya, maka Hades akan membebaskan ibunya Sally. Percy pun berkata jujur kalau dia tidak memiliki petir tersebut dan berharap Hades akan membebaskan ibunya. Mendengar hal ini, Hades sangat marah dan membanting sebuah bola. Tiba-tiba keluar kepulan asap dan muncullah Sally di tempat itu. Percy melepaskan perisai yang ada di tangannya lalu kemudian memeluk ibunya. Hades melihat sesuatu yang bersinar di balik perisai dan kemudian mengambilnya. Ternyata itu adalah petir Zeus yang selama ini dia cari. Percy dan teman-temannya juga terkejut. Mereka baru sadar selama ini petir itu ada di dalam perisai. Mereka akhirnya sadar kalau Luke telah menjebak mereka dan Luke lah dalang dari hilangnya petir Zeus. Hades kemudian menyuruh Persephone untuk menjadikan Percy dan yang lainnya makanan roh yang kelaparan. Persephone lalu membuka pintu yang berada di belakang Percy yang di dalamnya banyak roh-roh yang kelaparan. Hades juga menyuruh Persephone memanggil anjing-anjing neraka. Percy dan yang lainnya pun terkepung. Tiba-tiba Persephone merebut petir Zeus dan balik menyerang Hades sehingga Hades pun pingsan. Persephone lalu membebaskan Percy dan yang lainnya. Persephone berkata kalau selama ini dia sangat membenci Hades yang sangat kejam dan kasar. Persephone lalu memberikan petir itu kepada Percy dan menyuruhnya untuk bergegas kabur. Namun mutiara yang mereka miliki hanya ada 3, maka salah satu dari mereka harus tetap tinggal. Akhirnya Grover memilih untuk tetap tinggal karena itu adalah tugasnya untuk melindungi Percy. Mereka kemudian menginjak mutiara tersebut untuk berteleportase menuju Olympus. Mereka pun sampai di atap sebuah gedung. Sally memberitahu jalan masuk ke dalam Olympus dan waktu mereka hanya 10 menit sebelum Zeus memulai peperangan. Tiba-tiba Luke datang menghalangi Percy untuk menyerahkan petir Zeus dan Luke juga mengaku kalau dialah yang telah mencuri petir tersebut. Luke menginginkan terjadi perang antara para dewa untuk meruntuhkan Olympus. Luke pun langsung menyerang Percy dan Luke berhasil merebut petir tersebut. Percy bertanya kenapa Luke menginginkan peperangan. Luke menjawab bahwa dia menginginkan kekuasaan. Luke menembakkan petir hingga menghancurkan bagian gedung. Percy pun mengejar Luke menggunakan sepatu terbang. Pertarungan di udara pun terjadi dan Percy berhasil merebut kembali petir Zeus. Percy terbang menuju Olympus, namun Luke melemparkan pisau dan mengenai salah satu sayap sepatu Percy hingga Percy terjatuh. Luke kembali mengambil petir Zeus dan saat ia akan menyerang Percy dengan petir tersebut, Percy pun menggunakan kekuatan mengendali air dan membuat tangki-tangki air yang ada di sana hancur. Ia mengendalikan air ke arah Luke hingga membuat Luke tak berdaya. Luke pun berusaha kembali bangkit, namun Percy kembali mengendalikan air dan membentuk seperti trisula. Percy melemparkan trisula tersebut ke arah Luke dan membuat Luke terlempar dan akhirnya terjatuh ke laut. Percy pun kembali ke atap gedung. Di sana, Sally langsung menekan beberapa tombol dan muncullah lift yang akan menuju Olympus. Dalam sekejap mereka telah masuk ke dalam Olympus, namun Sally tidak bisa memasukinya. Akhirnya hanya Percy dan Annabeth yang masuk ke dalam Olympus. Di dalam terlihat para dewa sedang bertengkar bersiap melakukan peperangan. Poseidon dan Athena mencoba memujuk Zeus agar tidak terjadi perang. Saat waktu sudah menunjukkan tengah malam, tiba-tiba Percy datang. Percy dan Annabeth terlihat kecil dibandingkan para dewa di hadapan mereka. Percy pun mengembalikan petir itu kepada Zeus. Saat petir sudah kembali ke tangan Zeus, langit pun dipenuhi kilat yang berasal dari senjata tersebut. Saat Zeus berkata bahwa Percy telah mengkhianati ayahnya, Percy memberitahu kalau dia bukanlah pencuri petir. Dan orang yang telah mencuri petir itu adalah Luke, putra Hermes. Luke melakukannya karena dia marah pada para dewa yang telah mencampakkannya.
Luke ingin para dewa saling menghancurkan. Mendengar penjelasan itu, Zeus pun berkata kalau Percy telah melakukan hal baik. Di sana terlihat Annabeth juga menyapa ibunya Dewi Athena. Percy kemudian meminta tolong kepada Zeus untuk membebaskan Grover yang masih berada di dalam neraka. Zeus pun mengabulkan permintaan Percy. Zeus dan para dewa yang lainnya kemudian pergi, lalu Poseidon meminta izin pada Zeus untuk berbicara sebentar dengan Percy. Zeus pun mengabulkannya. Annabeth lalu meninggalkan Percy berdua dengan ayahnya. Poseidon mengucapkan terima kasih pada Percy karena telah menggagalkan perang. Namun Percy mengatakan kalau dia melakukan hal itu semata-mata demi menyelamatkan ibunya. Saat Percy hendak pergi, Poseidon berubah wujud ke bentuk manusia untuk berbicara lagi dengan Percy. Poseidon berkata kalau dia ingin sekali kembali. Namun Poseidon takut jika dia terus menjadi manusia, dia akan melalaikan tanggung jawabnya sebagai dewa laut. Dan menurut Zeus itu adalah hal yang sangat buruk. Jadi Zeus membuat peraturan untuk melarang para dewa bertemu dengan anak-anak mereka. Walaupun Poseidon tidak pernah bertemu dengan Percy, tapi dia selalu ada di samping Percy dan membantu Percy ketika dalam masalah. Itulah suara Poseidon ayahnya yang selalu berbisik saat Percy dalam masalah. Mereka berdua pun berjabat tangan sebagai salam perpisahan dan Percy kemudian pergi meninggalkan Olympus. Beberapa hari kemudian, Percy kembali ke perkemahan diantar oleh ibunya. Sally memberitahu kalau dia sudah menceraikan Gabe dan hal itu sangat membuat Percy bahagia. Sally lalu berkata kalau perkemahan ini adalah tempat tinggal Percy sesungguhnya. Percy pun berpamitan kepada ibunya dan kembali ke dalam perkemahan. Di dalam perkemahan, Grover menghampiri Percy dan menunjukkan tanduknya yang mulai kelihatan. Itu artinya Grover akan naik pangkat menjadi pelindung senior. Grover berterima kasih kepada Percy karena meminta Zeus untuk membebaskannya dari dalam neraka. Mereka lalu menemui Mr. Brunner atau Chiron. Ia merasa bangga dan berkata bahwa Percy merupakan murid kesayangannya. Dia pun menyuruh Percy untuk mengganti pakaiannya dan kembali berlatih. Percy pun mulai berlatih pedang dengan Annabeth dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief. Semoga kalian semua terhibur ya guys. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dibantu supportnya dengan like, comment, subscribe, dan share video ini ya guys. See you and bye-bye.